Kadang kita harus mencari kesunyian untuk mendapatkan keramaian. Kadang kita mesti menempuh jalur yang melelahkan supaya menemukan ketakjuban. Seperti halnya memandang cahaya membuka pintu peradaban di Kabupaten Tanggamus. Sungguh, aku seperti mendengar nyanyian burung-burung yang menceritakan kisah puitik pangeran dan ratu. Aku bertemu dengan Ibu Retno. Beliau adalah Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus. Konon ceritanya, air terjun Wailailan ini air mata bidadari kita menjulukinya. Jadi di Wailailan ini kita punya dua air terjunnya. Sebelum kita turun ke air terjun 2, kita punya Kebun Duren, Manggis. Nah, ini yang akan kita upayakan untuk jadi suatu wisata buah nanti di sini. Jangkauannya lebih pendek ya, jadi kita untuk mengakses ke sini lebih dekat gitu. Karena ini merupakan di depan jalan nasional. Beliau banyak menceritakan tentang cahaya Wailalaan. Kulihat anak-anak penggenggam masa depan negeri yang kaya raya. Aku pun kembali bertemu dengan Bapak Syafi'i, Wakil Bupati Tanggamus. Beliau merupakan manusia yang penuh kelapangan hati dalam menerima pelancong sepertiku ini. Beliau pun menyambut mesra kedatanganku di Bukit Idaman. Sungguh, bentangan alam Bukit Idaman seperti dipeluk Ratu Peri yang mahkotanya adalah bunga-bunga berwarna menyala. Gunung Tanggamus kita lihat masih Tertutup kabut ya. Tertutup kabut, dan ada juga trek untuk teman-teman yang hobi mendaki. Ada. Jadi dari sini ada lewat desa Sidepaton, nanti bisa naik ke sana. Tanaman sayur mayur, buah-buahan sangat tinggi, dan hasilnya melimpah sampai ke Bandar Lampung, bahkan sampai ke Palembang. Ketika aku masuki desa Sidokaton, perempuan pemain lesung memberiku inspirasi untuk menulis puisi tentang kebersamaan dalam perbedaan budaya. Lesung yang berasal dari Pulau Jawa tetap dipakai walau di tanah lada. Ya, di naungan hijau ini, mata batinku bagaikan hamparan luas pegunungan Tanggamus yang memberi pemahaman tentang keindahan menjaga alam. Tempat terbaik ini tak boleh lekang oleh arus perekonomian yang menelantarkan atau menghancurkan kehijauan hutan.
masuk dalam relung alam hingga kutemui kebersamaan daun, air, dan angin. Kopi petik merah begitu nikmat, sungguh anugerah para pengelana. Rasanya aku seperti raja yang dikaruniai. Wangi sekali. Tak pernah kubayangkan tanah ini tanah kesatria. Pintu kebudayaannya memberi penglihatan tentang negeri 1001 malam. Seperti saat ini, saat kekayaan leluhur air terjun tirai terbuka bagi diriku. Aku benar-benar takjub melihat pemuda yang memiliki rasa cinta. Saya kira di situ menjadi gambaran Indonesia Mini dalam pengertian di situ ada pluralitas dari sisi etnis, tentu juga berakibat pada pluralitas budaya, tetapi bersyukurnya kita mereka juga sadar tentang keindonesiaan sehingga beda agama, beda suku mereka tetap bisa hidup berdampingan dan bahkan dalam konteks budaya mereka bisa berkolaborasi membentuk satu identitas baru. Tambah lagi, aku merasakan mekarnya udara nan aduhai dan kembang persawahan yang memiliki panorama cahaya. Tarian mereka adalah kemudaan merah jambu, warna yang sederhana namun memesona. Hingga daun-daun padi pun merasa sejuk dan tenang. Mungkin efek dari gerak jemari nan lentik mereka telah menyentuh hatiku dan cahaya, sehingga alam pun bergembira. Beruntung, kemarin aku juga bertemu dengan Ibu Dewi Handayani. Kebetulan, beliaulah orang nomor 1 di kabupaten ini, Bupati Tanggamus. Kabupaten Tanggamus ini kan diambil dari nama Gunung Tanggamus. Kami suka mengartikannya ditambah, jadi Tanggamus, tangga menuju surga. Nah di sana juga kita bisa melihat sunset. Kemudian masyarakat di sana yang memang masyarakatnya tidak hanya terdiri dari satu etnis ya, ada beberapa etnis yang alhamdulillah selama ini berjalan, mereka hidup dengan harmonis dan bahkan juga budaya mereka pun tetap terpelihara dengan baik. Di sana pada saat sunset juga kita bisa menyaksikan, terkadang masyarakat menampilkan tarian dari masing-masing adat budaya mereka. Setelah mendapat arahan dari Ibu Dewi, aku pun menuju Teluk Kiluan. Di sini, aku melihat masa kecil yang bagaikan ayun dedaun di pagi hari, yaitu ayun daun yang geraknya amat sederhana. Sungguh, yang kulihat adalah renangnya warna-warni, seperti dongeng 1001 malam. Wahana bawah laut Kiluan bagai sungai yang memendam batu mulia. Air laut Kiluan menyederhanakan pikiranku. Nikmat nian dalam ekosistem cahaya. Barangkali salah satu cinta sejati pernah di sini. Sebab matahari dan samudra Kiluan pun bermesraan. Itukah efek lentera raksasa permohonan cinta? Kuanggap
Iya, sebab lembutnya pasir pantai telah memberi restu atas apa yang kupertanyakan. Sungguh, betapa gembira Cahaya terbangun dari tidurnya. Matahari memberi penglihatan padaku tentang keelokan paru-paru dunia. Keremajaan Cahaya, hidup begitu tampan, bercermin di mana-mana. Maka ku sebut ini lokalitas Cahaya embun di pucuk daun. Itulah sebutan terbaik untuk Tanggamus, sebab tanah ini juga telah membuatku memahami kebersamaan antara manusia, laut dan burung. Terbang burung bangau Teluk Kiluan memiliki kebaikan hati atap tanah ini. Aku dan para nelayan takkan pernah tersesat, meski Bima Sakti sedang beristirahat. Lumba-lumba pun menari di ekosistem ini. Mereka ikan-ikan yang tulus, setulus kasih sayang Cahaya. Alam benar-benar memiliki kasih dan sayang, hingga wajar jika latar Cahaya dan tari pun berpadu dengan para kesatria. Betapa elok tarian khas suku Lampung, betapa lugas gerak para kesatria yang menggerakkan silat suku Banten, dan betapa cantik tarian khas adat Bali. Tak cukup kata terima kasih, Cahaya telah membawaku jauh ke tempat benih kasih dan sayang, membawaku ke tempat keajaiban terindah seperti lumba-lumba yang menari. Aku benar-benar tak menyangka. Kasih sayang Cahaya. Elusannya, panggilannya mengajakku untuk melihat burung bangau yang mengajarkan kesabaran, membawaku untuk melihat mahkota kerajaan bawah laut, menuntunku untuk menemukan aneka ragam tarian yang menggugah. Tangan Cahaya telah mengajariku untuk menikmati merahnya kopi di keunikan tangkai bambu. Langkahnya mengantarkanku hingga menemukan kesejukan air jernih dan panorama hijaunya gunung. Sungguh, Cahaya telah membawaku pada indahnya kenangan masa kanak-kanak, telah menuntunku untuk menghargai sejarah dan perbedaan. Cahaya telah menuntunku kepada Indonesia yang berada di ketinggian. Suaranya telah mengajariku apa arti cintaku pada ekosistem Cahaya Tanggamus Indonesia.